Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sanjaya Farm Purworejo. Oke, kali ini saya berada di Kali Gesing, teman-teman. Nah, ini saya berada di Gunung Wangi, teman-teman. Di tempatnya Pak Jemino. Karena kemarin saya sempat bahas-bahas untuk bikin jamu yang buat menyehatkan kambing, teman-teman. Gimana kalau kita langsung samperin beliau? Let's go. Assalamualaikum Pak Jemino, sehat sampean Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikin jamu biar sehat. Nah iya, ini sampai dicantolkan dulu. Oke. Sama sampean sebelum kita lanjut, sampean perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jemino, farm saya Karya Tani Mandiri, Desa Gunung Wangi, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 085 292 240906. Oke, siap. Nah, kemarin kan kita sempat bahas-bahas tentang resep atau rahasia jamu dari kandangnya Pak Jemino ya, teman-teman ya. Ini jamunya itu pokoknya yang bisa bikin kambing makin sehat, makin gemuk, bikin kambing yang lesu bisa jadi lahap makannya, pokoknya nafsu makannya nambah. Untuk memelihara itu produksi susu supaya bagus. Produksi susunya lebih banyak, lebih aktif. Oke, intinya komplit ya Pak ya. Herbal. Nah, gimana kalau kita tutorial bikinnya itu gimana sih Pak? Apa aja sih bahannya? Bahannya dari semua, dari herbal, dari alam, dari rempah-rempah. Ini nanti bisa di review, misalnya di kebunnya nih di atas, nanti misalnya sambil ada kebun sayuran organik dari pupuk. Kemarin saya bilang dari kambing itu semuanya bermuat dari kotorannya, dari susunya, dagingnya, terus waktu itu yang kelas seninya untuk kambingnya harganya mahal, dari pupuknya udah menghasilkan itu. Di atas ada ini tanaman rempah-rempah. Oh iya, hasilnya ya Pak ya, terus ini itu hasil tanaman sayuran organik non kimia yang sangat yang tidak menimbulkan efek samping bagi yang penderita kolesterol atau apa itu. Harganya pun lebih mahal karena lebih apa ya, lebih bagus gitulah ya Pak ya intinya ya. Oke, ini sekarang kita bahas untuk tutorial bikin jamu bikin jamu untuk kambing ya teman-teman ini ya. Pertama bahannya ini yang dari ini dulu, dari sini. Itu apa itu ini Pak? Ini temu ireng. Oh, temu ireng. Temu hitam. Oh iya, temu hitam. Ini untuk bermanfaat untuk kambing yang makannya susah, lesu, terus ini cacingan, juga mungkin itu agak tumanen, itu kutu itu, terus ini juga semuanya hampir sama manfaatnya, tapi saling mendukung, saling menggait. Ini temulawak juga untuk merangsang itu nafsu makan. Untuk manusia pun bisa ini sama aja untuk merangsang itu anak yang nafsu makan yang kurang itu yang kasih temulawak ya Pak ya. Temulawak itu yang apa? Kurkuma plus itu bahannya temulawak tuh yang untuk anak. Iya benar-benar. Temulawak. Terus ini buah pinang jambe ini untuk kambing cacingan ini untuk kambing nanti. Ini nggak perlu banyak-banyak, ini kasih udah banyak tadi cukup 3 butir atau 5 butir udah cukup untuk satu resep ini. Terus ini kunyit kunir juga untuk menetralisir itu toh lambung. Terus ini jahe ini untuk merasa menghangatkan tubuh supaya kan apalagi di sini kan di Bukun hawanya lebih ekstrim dingin, jadi untuk menghangatkan itu untuk merangsang pertumbuhan susu itu kalau hangat terus merangsang saraf itu untuk bisa lebih besar, lebih berkembang, tadi produk susu lebih banyak. Terus biasanya kalau saya itu kalau selain diminum jamu tadi untuk merawat tadi dioleskan dan tadi susu yang mungkin sarafnya kurang aktif, lalu di pagi dan sore diolesi sama ini parutan ini pakai air hangat, pakai garam itu cukup diolesi pagi sore ini nanti bisa besar. Terus seandainya itu agak bengkak atau apa nanti sembuh. Terus ini ada yang agak kecil ini lempuyang juga untuk nafsu ini untuk menyehatkan badan juga. Lempuyang hampir mirip sama jahe ya Pak ya? Hampir mirip, tapi kalau ditanam di pupuk, kalau di alam liar kecil-kecil, tapi kalau di pupuk bisa besar-besar ya. hampir sama aja. Bersama.
Oh, bahan-bahannya cuma ini aja, ya, Pak? Terus ini nanti dikasih untuk maksud saya kambing itu nanti makannya jamunya ini lebih suka, lebih selera, ini kasih garam sama gula. Kambing itu identik suka sama asin sama manis. Yang nggak suka itu amis, makanya kambing itu sebelumnya kambing itu buta warna, nggak tahu itu hijau atau merah atau tahunya cuma baunya. Makanya kalau makan itu walaupun gelap tengah malam nggak ada lampunya kan cuma dicium, dicium nggak dilihat. Ya. Yang penting penciumannya sesuai selera dimakan. Nggak butuh lihat itu bentuknya seperti apa. Iya, yang penting baunya sesuai selera kambing itulah. Identik kambing itu selera sama asin sama manis. Makanya kalau dicium itu selera manis dan pasti suka. Pasti dimakan. Jadi, ya Pak ya. Pahit itu kambing nggak merasakan pahit, tapi untuk selera mungkin menambah selera nih. Jadi kasih gula. Selain itu menambah selera, gula kan maksudnya ya ada istilahnya ada sumber tenaga, sumber tenaga garam juga, jangan juga. Jadi ada manfaat juga untuk menambah selera juga. Jadi ini ganda. Terus cara pembuatannya gimana, Pak? Jadi semua kalau dulu saya belum punya alatnya belum punya blender, dulu saya parut. Jadi ini udah di kocain, udah dikupas langsung dicuci langsung dirajang lembut terus di blender. Di blender terus direbus terus kasih garam secukupnya untuk selera asinnya selera terus kasih minimal untuk satu wadah ini satu ompreng ini kalau di namanya ompreng ini saya kasih gula minimal ini satu. Nah, kalau di ini nama 1 lirang atau satu tangkep ya? Minimal. Lebih manis lebih bagus lebih disukai. Jadi itu selera. Jadi minimal ini kalau untuk segini ini satu tangkep. Satu tangkep ya. Satu tangkep itu udah terasa manis, udah menarik selera untuk kambing. Kalau satu tangkep itu biasanya ada 1 kilo nggak sih Pak kalau gula? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang besar itu gitu ada. Ya. Jadi untuk ditimbang ya boleh, minimal untuk kalau ini kan nyetak gula seperti ini gula aren asli. Asli ya? Asli gula aren, bukan gula Jawa itu gula apa itu khasiatnya beda. Beda ya? Beda. Harganya pun beda lipat berapa yang ya, benar sih. Kalau gula kelapa itu paling berapa di bawah 10.000 lah. Kalau gula aren kan kalau saya jual 25.000. Oh, sampean juga jual gula? Iya, beliau juga jual gula aren langsung ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya tadi di blender semua bahan-bahan ini ya Pak ya dijadikan satu. Kira-kira kalau satu ompreng kayak gitu sampean ngambil ininya berapa ceting Pak? Ini kalau satu ompreng ini semua saya. Oh, ini semua? Ya, ini semua. Ini kira-kira untuk temu irangnya ono berapa kilo ini Pak? Ini ya sekitar 1 kilo. 1 kilo ya, untuk temu lawaknya juga 1 kilo, untuk jahe dan apa tadi? Jahe sama apa ini? Ini lempuyang sama jahe 1 kilo gitu ya. Kunyit ya. Kunyitnya juga 1 kilo. Kalau pinang itu nggak perlu banyak. Kalau cukup pinangnya 3 sampai 5 butir. 3 sampai 5 butir. Dikupas terus ini dibuat terus ini dibebek. Kalau di blender kan ini keras enggak? Iya benar, harus dibebek ya. Kalau digiling bisa, itu gilingan kopi saya punya itu bisa. Kalau enggak ya ditumbuk aja. Oh iya. Cukup ini. Terus ini jadi teman-teman di luar sana nggak perlu takut seandainya kebanyakan seperti obat kimia terus ini nanti overdosis enggak. Ini hebat tanpa ya enggak ada efek. Jadi seandainya saya ngasih takaran ini 1 kilo, loh nanti kalau saya kebanyakan terus itu gimana? Nggak perlu takut. Jadi lebih banyak pun nggak apa-apa, malah lebih bagus nggak apa-apa. Jadi nggak khawatir konjuk ini nanti kambingnya terus keracunan. Ini nggak mengandung racun, nggak apa-apa. Terus direbus semua bahan ini dicampur jadi satu. Airnya itu berapa liter ya Pak? Airnya ya secukupnya. Secukupnya. Ya. Jadi prosesnya pembuatan seperti itu. Terus ini contoh yang udah jadi. Terus ini saya masukkan ke ini ke dot. Kalau saya minumnya di dot. Coba saya yang harus nyusin. Kan kalau Pak Jemino kan udah biasa ya teman-teman ya. Kalau memang kambing-kambingnya Pak Jemino pada suka sama jamu ini, meskipun saya yang megang, pasti tetap diminum ya. Kita cek, let's go.
Oke, walah, tumben Pak, bersih banget. Nah, ini tadi aja kunjungan wisatawan DPR sama Dinas Pariwisata 20 orang tadi jam 1.30 sampai jam 2 tadi. Kita siang. Telat teman-teman datangnya. Tadi beliau dapat kunjungan ini, ya. Walaupun kambing saya ekonomis tempat ini dikunjungi oleh wisatawan 20 orang tadi jam 2.30. Mantap, mantap. Nah. Oke, mana nih Pak yang mau disusuin? Wah, bener teman-teman ya. Ternyata nggak hanya cuma sama Pak Jemino, sama saya pun kalau memang doyan jamunya, dia tetap mau. Kalau itu karena saya berarti harusnya sama Mbak Fani nggak mau. Kalau ya, itu pengaruhnya karena saya, karena udah terlatih dengan takut dengan saya atau manjanya sama saya, kenyataannya berarti ini benar-benar khasiat jamunya, bukan karena sayanya. Ya, sini Mbak. Tok jangan tuh. Harus keluarkan aja. Tok wae Mbak. Tak tok ini wae luar biasa loh teman-teman loh. Buset. Tak tok ini wae cepet jantane. Mau tak tok iki foto-foto karo Pak DPR. Wow, mantap. Mantap sekali, luar biasa loh. Ih, geger sak geblok. Ya teman-teman ya, kalau kambing yang sering buat ngawinin, tapi kalau jamunya sangat-sangat tercukupi, ya nggak bakal kurus, ya Pak ya? Iya. Tuh, betul. Kambingnya gemuk loh. Tadi ini sudah habis 1 botol teman-teman. Jadi ini untuk ngabisin lagi ya? Enggak, tiap hari, itu pagi sore satunya nggak habis terus. Kan enak ini, enak, asin, manis. Kalau pahit itu kambing nggak kenal pahit. Iya benar. Yang kenal cuma amis. Amis ya. Oh. Lebih banyak lebih bagus. Jadi teman-teman nggak usah ketakutan kalau kebanyakan nanti ada efek samping terus overdose. Enggak. Lebih banyak lebih bagus. Ini herbal, bukan kimia. Lebih banyak lebih bagus. Yang lainnya mau induk-induknya. Ya, induknya ngecrotnya ya. Walah. Nanti buktikan makan daun apa aja lahap sekali setelah minum jamu. Seperti orang habis minum jamu pahitan tuh nanti makan terasa perutnya lega, enak, nafsu makannya pertama. Seperti manusia kalau istilahnya perutnya enak, lega, nafsu makannya bagus, pasti makan apa aja terasa enak. Benar-benar. Makan itu enaknya sehat dan waras. Kambing itu kalau sehat terus itu apa? Tak lepot nih sih. Wah, buset. Lihat teman-teman, ini semuanya mau ya kambingnya Pak Jemino, luar biasa loh, dan sehat-sehat semua, mantap. Wah ya teman-teman ya, bisa lihat ya, ini habis pada minum jamu semuanya. Wah luar biasa, makannya pada lahap-lahap semua loh, luar biasa sekali. Ya teman-teman ya, lahap-lahap sekali loh, mantap. Makannya lahap. Ini belum saya campur-campur, cuma satu warna nih, satu jenis. Oh, satu jenis daun. Terus tanaman itu herbal yang untuk jamu di atas bisa berani naik nggak? Oh. Di atas. Luar biasa teman-teman, ini tuh di atas atau di atap kandangnya Pak Jemino, tapi ada kebun sayuran luar organik biasa, non kimia. Mantap. Dan ini hanya digunakan pupuknya itu hanya dari, kita bisa lihat teman-teman, kotoran kambing loh, non luar kimia, biasa ini sekali organik, ya. Murni organik ya Pak non ya. Kimia. Wow. Jadi bebas kimia ini. Ya Allah, di atas seandainya ini itu ada ya, itu ada cacing yang kena ulat, saya nggak pakai obat kimia, itu pakai itu pocong dibebek, kasih air disemprotkan, itu mati nanti hama. Ini saya belum sempat, cuma kalau nggak pakai kalabas, jadi nggak pakai
matador atau apa enggak pakai insektisida. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini ada tomat mulai buah, ini buncis, ini ada timun mulai buah. Wow, buat saya kagum lagi. Masa di atas ini ada odot teman-teman ya. Odot, pakan kambing. Wow, terong, luar biasa sekali ya. Terong. Ada terong, pokoknya macam-macam organik di sini ya Pak ya. Dari hasil rempah-rempah jamu ini saya tanam di ini belum tumbuh. Nanti ini kan sayuran cuma antara 3 bulan sampai 5 bulan nanti kan habis. Terus ini nantinya kunir, jahe apa ini pada tumbuh nih. Ini kan 8 bulan bisa dipanen. Jadi waktunya lebih panjang nanti. Ini kan paling 3 bulan 4 bulan udah habis. Nanti ini tumbuh. Jadi ini habis terus ganti kunir, jahe, lempuyang, terus temulawak, temu ireng ini nanti tumbuh. Mantap, jadi mantap, ini bahan-bahan jamu saya hasilkan dari kebun ini ya, cuma saya bikin kebun sendiri, bikin ya, tanah Pak, ya? sendiri. Luar ya, terus biasa pupuknya sekali. dari kotoran yang saya kemarin saya bilang yang namanya ternak kambing itu istilahnya ternak yang ganda, dari kotorannya aja udah menghasilkan, udah mengindahkan kehidupan. Ya, benar-benar. Tanaman juga kehidupan, hewan juga kehidupan. Insya Allah berkah. Kita kan, ya, Pak, ya? kan kita selain nyari keuntungan itu kita memelihara kehidupan. Bener banget. Jadi untuk mencari keberkahan, itulah keberkahan karena kita memuliakan makhluk Tuhan juga. Mantap, ini seneng banget ya saya sebagai ibu-ibu. Saya ngeliat ini seneng banget teman-teman. Di panenan yang kemarin sisa. Kalau yang ini udah saya tanami semua, nanti sayuran nih habis, terus ini nanti naik tumbuh. Oh iya, luar biasa sekali beliau ya teman-teman sana ya. Itu terong, bayam itu pada tumbuh semua. Enak banget terong. Ini ada tanaman di samping rumah, di atap rumah malahan, nggak di samping rumah ya teman-teman ya. Jadi atap kandang saya bikin di atas kandang ya. Ukuran 3x9. Untuk beli tanah di kota 3x9 udah berapa ratus juta. Ini saya bikin alas sendiri. Bikin ladang sendiri. Bener-bener Pak, luar biasa sekali ya beliau jadi, ya. Sangat totalitas teman-teman, mantap. Ya, ini cocok. Jadi intinya mungkin teman-teman untuk motivasi teman-teman, jadi untuk bahan-bahan herbal, bahan sayuran bisa dipersiapkan sendiri selain kita untuk keuntungan dari hasil kambing, dari lain kambing. Jadi intinya untuk kita untuk menghasilkan ganda, untuk lebih kompleksnya kita ternak itu nanti kolaborasinya sama tanaman ya Pak. Jadi saling mengait. Jadi tanaman butuh ternak dari kotorannya, terus ternak butuh tanaman. Bener banget. Ternak kalau nggak ada ternak mau makan apa? Misalnya yang udah jadi makanan instan itu ya dari tanaman. Tapi tanaman kalau nggak ada ternak itu yang pakai itu pupuk kimia ya bahannya ya dari ini, cuma itu di ramuannya pakai itu. Jadi rugi kalau kita nggak tahu atau nggak mau cara pandang yang lebih luas, terus cara praktek yang lebih kompleks. Luar Jadi, biasa sekali ya teman-teman. Saya bukan saya memarikan, justru saya berbagi atau motivasi bagi teman-teman. Cara saya seperti ini, praktek saya, bukti saya seperti ini. Ternyata dengan ini saya lebih hidup, lebih indah, lebih nyaman, lebih tenang dengan keadaan seperti ini. Nggak harus seperti yang lain. Tadi kita sudah bahas tutorial untuk jamunya Pak Jemino, untuk kambing-kambingnya sudah terlihat sangat sehat-sehat ya Pak ya, gemuk-gemuk, sehat-sehat, terawat semuanya. Dan ini saya berada di kebunnya Pak Jemino, beliau yang menciptakan jamu-jamunya itu ditanam sendiri langsung dari atap kandangnya Pak Jemino teman-teman, luar biasa sekali ya. Oke. Tadi sudah kita simak bahan-bahannya dan caranya ngasih ke kambingnya itu harus butuh proses untuk kambing yang baru mengenal jamu itu ya Pak ya. Untuk manfaatnya itu semua bagus, manfaatnya semuanya baik. Ya oke, gitu aja ya teman-teman ya. Matur suwun banget ya Pak Jemino sudah ngasih resep, ngasih tutorial untuk para peternak pemula, cara mengurus cempe kambing-kambingnya agar sehat itu dengan jamu herbal yang biasa kita temui di kebun teman-teman, tanpa harus suntik ataupun non kimia lah pokoknya ya Pak ya. Ya herbal. Ya oke, gitu aja. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sanjaya Farm Purworejo. Semoga bermanfaat untuk para peternak pemula. Amin.